Amin. 83 Oh, nggih. mungkin SMP 5 juga tahun 70. 70. Nggih. Wah, hebat. Kakak saya yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dulu, bapak-bapak, ibu, sampeyan dan pengalamannya ngaji sing dilampahi setiap weekend itu berarti minggu kali nggak bisa Sabtu. Pengalamannya insya Allah posisinya ke Malang sekarang itu Pak Nisa pun di dalam itu kita kira-kira dan terus yang ingkang kerso naos alhamdulillah dinikmati iman wal Islam dinikmati sifat wal afiyah naos sing modeli apa kali selonjor mboten krasa iki pun 9 tahun alhamdulillah di tafsir Al-Qur'an alhamdulillah mustahil sampun sukses untuk 9 tahun. Mungkin ini ada kelanjutan yang lebih gitu tahun-tahun berikutnya. Harapan saya ilayah mati, insya Allah kita jamaah kita menjadi perseguran di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kalau ya yakin Allah ingkang noto kita sing rawuh ten dipakenan ping naik. Kuning mah ping naik tak songo. Tak songo. Ini kalau yang kira baik sikil cukup, tangan cukup itu terjadi betul-betul ini. Di bagian dengan ngaji dan barong kan apa tuh lepet. Di ngapunten ini suasana tuh lepet. Kalau itu misalnya lebih cari kucing. Itu monggo kita terus akan ya cekak walaupun dengan ngaji di lepet ini ngadosaken ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah sampun 9 tahun. Memang apa ya jadi ngaos itu kayak boten perkara materi tafsir kula jadi keistiqomahan. Kula berusaha semaksimal mungkin ngaji ini betul-betul jadi ngaji sing ngaji. Itu harapan kula. Monggo kita wiwiti mawon maose supados sesuai kali mawon Allah wajibul majelis mungkin di sedaya lelampahan dengan memberi panggilan caket terus amal dengan saya amal yang selalu terangkan di Amin. kemauan dengan silaturahmi mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa mengadakan pengajian di Untuk itu kita semua dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada saat ini kita masih diberi kesempatan sehat, iman dan Islam hingga dapat berkumpul di tempat yang mulia ini kita. Juga saya doakan kepada semua majelis ngaji weekend
Mudah-mudahan sama Allah selalu diberi keteguhan iman, Islam, dan kesehatan. Dan juga kami memohon kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang mempunyai waktu dan kesempatan, nantinya setelah pengajian ini bisa meramaikan atau menghadiri pengajiannya ngaji weekend yang insya Allah setiap Sabtu atau Minggu diadakan di Darul Najat di Aspita depannya daerah Haji. Semoga dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini bisa memacu kita untuk menghadiri pengajian-pengajian di ngaji weekend ini dan memotivasi kita untuk selalu hadir di pengajian-pengajian ngaji weekend. Kita semua mudah-mudahan bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam acara haul ulang tahun adalah ngaji weekend yang ke-9. Atas ridhonya Allah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Kita bisa melalui perjalanan ini 9 tahun walaupun dalam kondisi liku dan perjalanan yang tidak mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah pada pagi hari ini yang indah ini, di tempat yang indah pula saya dapat hadir di sini bersama bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tentunya dalam suasana yang sangat baik dan sangat indah ini. Mungkin pada hari ini adalah hari ulang tahun yang ke-9. Saya ucapkan selamat kepada semua yang ada di dalam grup ngaji weekend. Semoga seiring berjalannya waktu hingga melangkah ke angka yang 9, kita semua senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, rezeki yang berlimpah, dimudahkan semua urusannya, diberikan putra-putri yang soleh-soleha, berbakti kepada kedua orang tua dan sayang kepada keluarga. Juga yang paling saya mungkin saya dapat di tahun di pengajian karena yang kita itu adalah aturannya adalah dasar. Tujuan dasar dulu itu banyak gitu karena ini ada dasarnya. Tapi begitu walaupun mungkin itu pada muka dan dasar ini satu gitu. Ya, tapi bisa dipahami. Dan itu sangat membantu saya mencari tahu saja satu itu. Saya harus semangat, saya harus semangat. Nah dulu berikut kadang padahal usul juga, tapi masih diharapkan. Alhamdulillah bisa diketemukan dengan orang-orang yang sangat dimuliakan Allah sama Nabi Muhammad. Cukupnya sama dengan
biar sama pada mana ini karena dijaga sama almarhum Pak Anwar dia itu pokoknya memang itu sama hari dulu saya ya memang apa ngaji itu tadi paling sih ngerti kita nggak tahu ya alhamdulillah Pak dan ada rasa ya ada orangnya gitu itu yang saya yang makanya kalau nggak aktif tadi belum pakai setelah sudah mendengarkan bagaimana testimoni dari banyak dokter ya pesan dan pesan dari para senior dan juga ada yang pendatang baru tapi bucinya senior lagi kan bilang alhamdulillah setelah jiwanya terbelah belahan jiwanya akhirnya pada hari ini mungkin sakit wonten nikmat waktu luang ini kita pernah ngasih di rumah beliau jadi Pak Devi kesininya cek wonten sing dirangkul wonten saya boten rangkul lantas mau jadi karena ngajinya mulai rilis itu kita start dari kita menghantarkan bersama lanjut kita lanjut ke Al-Baqarah Al-Baqarah mandek sampai juz 5 silakan 7 mandek sampai juz 7 setelah juz 7 kita ngebolkan refreshing mencolot ke surat-surat khas kemarin baru kita katakan juga dari maksudnya kita katakan terutama daerah tempatnya Pak Didi itu tempatnya kemarin sosmed berseliweran kepala jalannya itu kira-kira tingginya 40 cm ditambah berarti tambah 20 cm namun itu tak bisa pun tidak mampu dari tadi ditambah lagi di Aceh di Sumatera Barat dan terkemarin Sumatera Utara itu banjirnya banjir bandang betul kayu gelondong kayu gelondongannya diternotak enak oke diternotak selain bikin bas cuman tapi sing keterno niki banyu oh nggih boten kenal omang gedung macet pokok keterak kayu ya ampun sehingga banyak yang sampai sekarang ini belum terjamah itu pun seminggu kabar terbaru niku wonten ke Aceh daerah Tamiang niku sudah 10 hari ini niku pemerintah tidak bisa masuk ke sana. Alhamdulillah kemarin ada orang namanya Ferry Irwandi dan kita bisa masuk ke sana. Ternyata di Tamiang itu sudah kehabisan bahan makanan, minumannya niku nyaring banjir itu. Tapi kalau boten-boten bisa pernah boten makan 10 hari banget. Pulau Terus saya juga pernah yang itu pas itu bapak ibu pulau itu kan bayarannya tenang Bang Jatim. Lah kok servernya Bang Jatim error. Akhirnya wayai diri kita pondok lah kok kirimanin. Sementara gua buatan urut utang. Akhirnya selama ya kurang lebih sama 10 hari saya itu puasa. Menunya adalah sahurnya itu baju gede.
Semuanya juga saya punya. Alhamdulillah jeding saya itu air jedingnya di pondok itu sumur bawah tanah. Jadi diminum koyo aqua. Nah itu saya pernah 10 hari. Nanti botolnya etek, atur. Klorin bobotnya 63, sekarang 85. Tapi naik pinter pokoknya. Naik 13 kilo. Sebanyak itu perubahannya. Sehingga saya ngerasakan, benar-benar pernah merasakan, tidak makan itu terasa. Orang tua saya tidak tahu. Kenapa dulu ini mulai jauh mana ini? Ibu nak main makan, sekolah orang ini, sekolah orang ini. Sudah. Akhirnya lagi bisa gatori kalau rencang kalau ya saya tidak makan di minumannya dai. Akhirnya saya kan tidak suka sayur, kan yang orang lama-lama pasti tahu. Saya kan makan sayur boleh saja. Dan itu waktu itu saya saking luwe nih, itu pun berguna-guna. Akhirnya saya datang ke kantin malam-malam ngomong ke yang punya kantin, lek ono sing kora-kora ijak tak koran sama bayar kotak itu. Kamu aku tidak betul, ternyata ini utangku aku mau utang, aku tak kerja, karena tak kerja dengan bayar kotak ini. Akhirnya pulau lakon tenan. Lakon sekotak ini itu udah laku itu. Oke, nggak ngomong lagi ini. Bayangan pulau ini WSPP, tempe, ya sayur, wonten kerupuk yang esek kan wonten kan. Maksud pulau ini wonten. Lakon dilala kali sangat sok kali sepuh. Oh ini bau nggak apa-apa, sampai nggak cukup. Dan itu pulau memang sepul kali sayur sok itu welak telok. Sakit duit. Biasanya nggak goyang saya hari ini saya begitu loh. Makanya saat ini tuh ngomong, kalau sangat sensitif dengan kelaparan itu tahu loh kan. 10 hari padahal cuma 10 hari rasanya sudah masya Allah. Subhanallah itu kelaparan itu memang nyata. Makanya ini sebisa mungkin. Makanya saya kulturkan sedikit sebisa mungkin. Dengan Tuhan akan selalu memberi rezeki bisa mungkin bakal ngaji itu wajib dan dengan wajib dan kenapa kok seperti itu? Saya tahu rasanya kelaparan dan saya harap di sini ini tidak ada yang kelaparan. Kalau mungkin ada yang lapar bolehlah hatinya saja yang lapar. Hatinya lapar karena Gusti Allah kan mengingat Nabi Muhammad akhirnya diundang oleh Allah ke Makkah al-Mukarramah. Ini aku sedikit. Semoga saya berdoa untuk kita semuanya, wabil khusus untuk para mustaqim di Pulau Kaliayam. Mungkin sakit dipercaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang penting nomor satu. Dan dipercaya masyarakat itu nomor sekian. Yang penting kerja Allah percaya diri sama kami berdua. Dan juga para anak-anak yang lain yang ada di dalam gereja. Mungkin kita bisa dipantaskan karena sampai sekarang menurut saya belum pantas. Mungkin dipantaskan untuk jadi perwakilan agama Islam. Mungkin dipantaskan karena yang kita pantas. Butuh pantas saya kan orang. Makanya kita selalu memantaskan ilmu manusia itu memang salah satu penarik rezeki. Dan ini juga ya berakhlaklah sebagai orang yang kaya. Normalnya orang kaya ya normalnya seperti itu. Ya, monggo kita mulai ya. Alhamdulillah biasanya jam 10 oleh tiket mulai ini setengah 10 sudah mulai. Sudah sambutan, sudah pesanan besar. Yang belum cuma satu. Yang belum cuma minumannya belum terdistribusi sama gorengannya belum ke depan. Jadi itu belum gorengannya supaya dikirim ke sini. Pertama-tama kita kirimkan Fatihah untuk kita Nabi besar Muhammad SAW yang tanpa beliau kita semua tidak mungkin selamat di dunia dan di akhirat.
yang tanpa beliau nggak mungkin kita semua ini bisa merasakan nikmatnya. Ala hadina wa kulli sholihan ila rabbil mustafa yang kedua untuk para nabi, para rasul, para syuhada, para orang soleh, para sahabat, para tabi'in, para penulis kitab, para muslimin, para malaikat yang tanpa mereka tatanan dunia ini larut-larut. Alhamdulillah berkat mereka kita bisa merasakan nikmat hidup sekarang. Dia orang dewasa dan sahabat atau berdoa dari hati dan mereka juga para penonton dan sultan Allah dan tempat bilang kepada selanjutnya kepada guru-guru kita yang tanpa pengajaran beliau semua mungkin saya terutama dan kita semua masih dalam keadaan tidak tahu apa-apa tentang hakikat hidup. Semoga beliau semua yang masih hidup diberikan kesehatan dan juga yang sudah kabundut mungkin ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Fatihah kita tujukan untuk jamaah ngaji weekend dengan sabut berdahulu kita terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita bersabut lulus ya Pak bola dua unsur satu Ustaz Amin Arif 200 وجعلنا أجرا جارية لحديثنا صل لنا yang terakhir untuk kita semuanya yang hadir pada pagi hari ini, semoga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan fadilah dari Al-Qur'an yang kita kaji setiap minggu, semoga hidup kita dibawa oleh Allah menuju jalan yang lebih baik. Semua yang elek-elek dipinggirkan, semua yang baik-baik didanamkan, semua yang apes-apes dihilangkan, semua yang untung-untung didatangkan, semua yang jahat-jahat disingkirkan, yang baik-baik didatangkan. Amin. Dan juga mungkin kita diparingi istiqomah dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang terakhir, semoga urutan setiap orang dari kita, baik yang sudah sepuh, baik yang sudah pernah maupun masih anak-anak, semoga semua saja dari kita ditakdirkan oleh Allah untuk diundang menuju Baitullah fil Makkah wal Madinah. Amin.
Sumatera kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Karena pembalakan hutannya itu tidak ada dulu. Seluruh hutan Sumatera yang ditebang itu sekelompok no. Itu luasnya mulai dari Jawa Timur paling timur di Banyuwangi sampai Cilacap Jawa Tengah yang paling barat. Jadi dengan anggap itu hutan kafe, kano tolin, kano omain, kano kalimin, anggaplah itu hutan semua. Kalau dibabat itu sama seperti Sumatera sekarang. Jadi sangat mono nih. Jangan tinggal kiabat waktu banjir ini gelondongannya berapa. Maka langsung saya ngerti Waharo, bahasa dan filbar riwan. Nah, jadi filbar ini terus saya filbar wal bahar dan di laut. Laut itu apa enggak kurang rusak banyak lagi. Sebelum ini, sebelum banjir, isu kemarin adalah soal tambang nikel di Pulau Gat, gitu. Tersebut di daerah Morowali. Terus buatan Malis di daerah Halmahera Utara dan lain sebagainya. Itu rusaknya itu di laut sudah. Rusaknya sudah di laut. Sehingga dari radius 1 sampai 100 meter tidak ditemukan ikan. Saking limbah tambang itu dibuang ke laut. Cuma buatan turun. Pantai itu buatan malam. Biasanya kan malam ketika ya. Buatan apa dulu kita tanda ke pantai adanya parang Jawa itu ada karangnya menghalangi dari ombak, terus di balik karang itu ada laut yang nggak kena ombak, ada ikannya kecil-kecil pada mabuk. Akhirnya semua itu indah sekali. Tapi jangan bayangkan 100 meter dari pantai nggak ada ikan. Kalau masuk ikannya pasti keracunan, pasti karena ikan kan bernafasnya buatan kata jenengan kan, udara ditarik ikan buatan maaf terus akhirnya airnya masuk keluar dari pintu. Dari ini isinya racun, tidak lama kemudian insannya ketemu dengan racun. Masalah bukan jangankan untuk hidup, kemudian dimakan saja tidak patut karena mengandung merkuri. Merkuri itu kalau masuk ke dalam darah dengan 5 miligram saja tunggu 3 bulan. Yang jelas merkuri itu bahayanya. Nah dunia kita ini sudah berhasil, makanya ini sudah jelas kerusakan yang ada di bumi dan yang ada di dalam dunia yang ada itu jelas. Nah kata Gusti Allah rusaknya itu karena apa? Maka sahabat air rusak yang ngono itu kelawan krono tingkah pola tangan di mendukung. Jadi nonton sinten TV ini ya orang itu. Banjir disebabkan karena curah hujan tinggi itu boten. Banjir itu tidak pernah salah. Sing salah gorong-gorongnya kecilian. Sing salah itu gorong-gorongnya pun wis dipasang. Ono uang kok dicor. Kali pemerintah pun dipasang gorong-gorong seret untuk salah. Karena gorong-gorong diliwat omahe, gak ngerti caranya bangun jalan yang di atas gorong-gorong, akhirnya gorong-gorong dicor. Itu temuan kemarin, wonten gorong-gorong dicor, akhirnya dilipat tuyo sing saking kanan balik, tuyo sing saking kiri balik, ate balik gak iso, akhirnya meluber. Itu banyak di sepanjang jalan Presiden jadi aku gak bisa Gusti Allah salah hutan apa salah nutup. Lah sing nutup mek wong siji sing ngrasakno sama. Bengkel-bengkel mobil kabeh laris. Kenapa kok laris? Karena mobilnya banyak yang terendam. Jadi aku syukur-syukur lek saged disedot dari luar nggak usah overhaul aman. Mobilnya harus overhaul, harus ngedokno mesin. Sampai ada motor mobil mesin 1 juta 2 juta. Mobil mesin paling kurang 35 juta.
Iku goro-goro wong ngawur. Kudu ngawur sinten gak ngerti. Ini jelas itu ada semuanya. Soekarno Hatta nih, banjir. Goro-goro gitu ya. Aku gitu sampai sekarang itu saya bingung. Mulai dulu itu entah kenapa kok pemerintah itu bangunnya bangun goro-goro. Mesti kok November, mesti kok jadi ngomong itu cah ini ya dolan iki lele-lele kalau ini kan kurang di konco tukang itu kalau menganjurkan pembangun itu mesti punya strategi mas sama pengen bangun pengen sama bangun pas kosong karena di kafe saya kosong kan untuk sepi lumayan harus paling sing teko ya arek hotel arek turun belakang. Nah, akhirnya renovasi besar. Itu proyeknya direncanakan pas puasa. Tadi Marinio sampai semuanya ngereyek. Kenapa kok sengaja pas musim hujan? Bangun. Jadi bangun gak sibuk. Orang-orang oh gampangnya hati ngapani tamu tapi jadinya pas aku ya ada teko omai di Reno pas logika maka sudah jelas setelah itu saya tahu semua itu maka saya ngomong maha besar Allah yang maha mulia oh iya urusan itu gara-gara manis wa ahsanal arusnya dan api-api itu dibayarkan api Indonesia itu juga karena tangan manusia. Nah, sekarang contoh realnya ya tempat yang kita hidup ini. Jadi apakah buatan Allah, buatan Allah satu berbeda? Nego kayak apa kita terus, ya, red. Waktu ini pun pengen toto, ya. Kalau malah air terjun yang di sana ini waktu-waktunya sudah jelas itu landscaping. Gitu. Bagaimana keren? Itu landscape semua. Maka manusia juga punya dua pilihan dengan tangannya. Yang pertama merusak bumi, terus kemudian nggak bertanggung jawab. Yang nomor dua memperindah. Dua-duanya punya risiko. Kalau kita memperbaiki bumi, kita yang nyaman. Tapi resikonya mau nggak mau ya harus merawat. Saya masuk suket-suketnya tadi kayak sedih. Secara berkala pasti deh. Iya Pak, cukup. Apa pakai mesin, alus, yang opo, terus semuanya itu di sini tidak ada sampah dan lain sebagainya. Itu harus kita itu resikonya. Tapi apa yang kita dapat? Yang kita dapat adalah kenyamanan. Dan lebih dari kenyamanan kita mendapatkan kehidupan yang berkuah. Nah, kualitas hidup inilah yang sekarang dihilangkan. Untuk membuktikan coba dulu berdiri. Kualitas hidup yang baik itu menurut jenengan yang ngomong. Ambil rekor yang ingin jawab. Apa pakai ini? Apa bro? Aman, nyaman, sehat. Buat ini mawon. Aman itu berarti tidak kayak udah cukup lek kurang ya bingung kakek ya bingung nyaman ini loh amin ini sehat ini badannya sehat tidak versinya begini tidak wonten versi malih versi Pak Nika kawan selaku yang paling sepuh nah, lo Pak Nika oh, menurut hidup yang berkualitas itu sing kados napa Pak?
yang hidup yang berkualitas itu yang nomor satu sehat, beriman, Sehat karena duit ya. beriman. Nomor 3 Ibrahim loh. Sabun, pokoknya sehat dan beriman itu sama anak-anak. Kualitas hidup. Betul ya? Tapi masa buatan masih nggak ada utang, nggak ada apa. Berkualitas. Oke, Pak Anang mau bapak apa hidup yang berkualitas? Berkualitas itu sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Sehat ekonomi. Berarti ya. Nah, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Wonten malih. Wonten malih. Sampai tujuan itu tidak ada masalah dan semua berjalan lancar dan pulang sampai tujuan dari rumah tidak ada masalah. Itulah kualitas hidup kita dan sempurna karena kita pergi begini ya, kita ketemuan dan sekian alhamdulillah lancar, kita muncul-muncul gini lancar, jadi pulang datang ke sini kita berkumpul ke sini ketemu tatap muka semua nggak ada masalah, kita clear, tidak ada apa persangka buruk, persangka baik semua karena gitu. Jadi kita pulang membawa bekal apa yang disampaikan Mas Guntur, jadi kita kualitas hidup kita akan bertambah. Jadi pulang hati kosong, berangkat kosong, pulang bawa ilmu, nah itu kan nggak ada masalah, kita alhamdulillah itu kita buat kualitas. Jadi nanti di rumah nggak ada anak-anak ada keburukan apa-apa, jadi kita perjalanan kita membawa kita. Mau ibu wonten malih sing pengen tak monggo ibu deh. Si A merasa hidupnya sudah berkualitas, sudah cukup bagi si A, belum tentu sama dengan si B. Intinya menurut saya, mohon maaf masih ikut remote ya. Kualitas hidup itu menurut saya yang pertama sehat. Kita diberikan kesehatan. Sehat. Kita diberikan keluarga. Ya, seperti yang kita harapkan. Keluarga yang seperti yang kita. Kita punya pendamping juga yang seperti kita harapkan. Oke. Kita juga punya lingkungan sosial yang mendukung kita. Yang mendukung. Kemudian sama juga, semua juga ditopang pemerintahan dan dompet juga yang tebal. Karena kesemuanya tanpa ada dukungan dompet yang tebal, insya Allah tidak akan bisa berjalan. Dompet harus tebal. Pun dorong atau saya burung lembar, ijol saya warnanya. Dengan lembaran dompet, wes gak iso ditegur. Ya, jadi kualitas itu tergantung dari individu masing-masing. Sebuah keberhasilan pun itu tergantung individu masing-masing. Kita tidak bisa menyamakan dengan orang lain karena katakanlah saya sudah merasa berhasil, ya sudah. Tidak bisa kita bandingkan dengan katakanlah si A itu loh jadi menteri. Bahkan yang jadi menteri ada juga yang belum merasa beliau berhasil, gitu loh. Jadi semuanya kita kembalikan dari individu masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya sangat terbangun di acara ini. Yang kedua untuk pola hidup. Pola hidup saya harus sehat, bermanfaat, bagi saya maupun bagi Balik, sehat, manfaat untuk diri sendiri kan? Itu kan? Maksudnya, apa tidak baik. Semuanya benar. Kualitas hidup seseorang itu segi. Tapi Gusti Allah lebih paham kita. Allah lebih paham apa yang kita butuhkan. Akhirnya kita diajari kebutuhan apa sih yang sangat kita butuhkan. Semua orang ini butuh.
jawabannya wonten duduk di antara dua. Satu, Robin war 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 wah wah 8 hal ini kalau dengan punya insya Allah nggak lupa dan kurang siji ya pusing cuma satu saja dari 8 ini pusing ya. Satu Robin ampunan dengan sehat mulai pakai rekeningnya gendut dompetnya tebel kericikannya berisik kalau kericikannya musuh dia kok kericikan terus dengan pangkatnya tinggi pejabat tinggi tapi nomor satu tak oleh ampunan ampunannya itu yang paling penting disebutnya itu Robin. Makanya untuk selevel negara saja Quran ini mengatakannya baldatun thayyibatun wa rabbun seperti ini ampunan Allah. Yang nomor 2 Robin ini war dan diampuni kok berarti kasih sayangnya mana dan diampuni kok tapi tak dikasih sayang ini penolongso terus cek menolong belajar dewi sampai seperti menolongso enggak tahu sama dia tidak sampai dia tidak mantap dan bahaya jadi tak enak rasanya kita tahu ngerasa sehingga bisa berdiri terus mantun motor angsal ampunan angsal rahmat mantun motor angsal berdiri wahani wajib berdiri tutup air dengan dunia kaya raya sehat walafiat tapi ternyata nun sewu air jenengan terbuka kemana-mana viral di sosial media karena melakukan air melakukan perbuatan tercela kalau ngerti jenengan yang melakukan kira-kira bahagia nomor itu kita baru nomor ini terkenal videonya tersebar wah sama yang penting tak bisa gitu makanya wajib ini itu sangat harus kita syukuri orang-orang ini mau kenal sama kita ini karena nggak tahu baik kita itulah kenapa orang yang akrab itu kadang-kadang nggak pati akrab orang yang akrab ada uang suci pasti terjadi karena itu tadi karena Allah nggak pati air dan kalau sudah tahu air kita ya pilihannya dua menerima kemudian bersahabat atau yang nomor 2 menerima tapi yang harus kita syukuri adalah air kita coba kita memiliki misalnya wonten alat khusus misalnya kacamata nih misalkan bukan menciptakan kacamata yang connect dengan rekening akhirnya dengan kacamata ini di atas kepala ketok saldo rekening berapa utangnya berapa coba ngotak gak betul omak waduh lalu tiba modul Pajero modul Fortuner dikelok dari kocok-kocok penglihat saldo tiba saldo ini kayak 200 numpak Pajero utang 300 juta Jumatan itu wonten tiyang. Salgune kare sak mono ya go maju yo utangnya akeh kuwi tekot. Burung ini mulai batu ini burung mulai batu. Saya katakan. Saya konten. Burung banyak. Orang saya itu konten di kamar mangani. Konten sing turun terus turun ke situ akhirnya kalau kain foto ini kalau jenenge tanah itu terbuka akhirnya udara masuk ke dalam akhirnya tadi bisa kita itu di dalam lalu besar saja itu bisa hidup ruang membawa langsung di utara dia lalu sebesar itu kita pernah lihat batu itu berdirinya di daerah Montok di Dubai jadi sampai itu
Itu dibaca itu jerone itu wonten cacing. Dia bukan setunggal, pakai tak keluarga besar dan dia. Artinya cacing di dalam sana itu oleh rezeki ini. Oh, itu yang keluarga barang. Akhirnya berproduksi, berkembang biak juga. Mulu ya lumpuh ya. Cacing di dalam batu saja sudah tertutup oleh batu, oleh rezeki. Kita nggak yakin oleh rezeki. Insya Allah, karena bumi ini dihampalkan untuk manusia, maka kita jaga bumi ini sebaik. Terus, kira-kira kata mawar, kita doa-doa. Jadi ngomong sepi, jangan kita jalan-jalan, ya sambil nunggu makanannya datang. Nanti saya bilang ke manajernya untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kondisi musibah bagi Aceh dan semua musibah itu karena tinggal rasa bersama. Tapi yang ada ketidakadilan. Yang saya maksud ketidakadilan itu yang membuat pulang itu kelihatannya selamat dan kaya dan senang. Tapi yang kena musibah itu orang-orang yang tidak melakukan kesalahan itu karena ketidakadilan ya. Mungkin bagaimana ini menurut konsep agama ini, apa mereka juga nanti tunggu sampai di akhirat aja. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi musibah ini gara-gara pembalakan yang ilegal pokoknya pembalakannya sudah tak karuan. Sing duit omahe Jakarta, duitnya wakil dapat miliaran bahkan triliunan dari babat kita. Lah mau Aceh itu tak melok kecipratan duitnya lah kok oleh banyak. Lah terus tadi dari sudut pandang agama gimana? Dari sudut pandang agama wonten empat. Satu, tetap yang kita yakini adalah apapun walaupun ingin dari dari setiap sesuatu itu pasti menepati dari Allah. Berkat bencana ini kita tahu kalau ternyata masyarakat Indonesia itu masih solid, masih ada yang mau bantu. Ada orang namanya Ferry Irwandi, YouTuber. Dalam waktu 24 jam, sedina semuanya kumpulkan donasi untuk Sumatera dapat 10 miliar 353 juta 24 ada masyarakat Indonesia ini ada soal hidup rukun memang hidup kalah lah pemerintahnya kalah dulu kalau kata. Terus untuk masyarakat yang terdampak mereka mendapatkan satu, mereka mendapatkan cobaan. Mereka dapat cobaan, rasanya tidak enak. Tapi mereka juga dapat firman, yaitu berupa warga negara lain yang lebih. Selain dapat cobaan dan nikmat, juga ada sponsor tak penting. Anggota DPR ngomong, Vero bermasalah. Yang mau kasih banjir, Eropi, kok ada perang lah. Saya mau kasih banjir, ya itu sponsor begitu bisa double lagi bulan. Sehingga untuk semuanya pasti ada padilan. Dan tentunya orang yang meninggal, insya Allah sudah berapa? 600 orang yang tenggelam. Insya Allah semua 600 yang meninggal dalam keadaan siap. Insya Allah siap. Karena salah satu indikator mati syahid itu adalah meninggal di tenggelam karena bencana. Insya Allah semuanya. Nah, jangan pengen mati syahid. Mati syahid itu mati gugur husnul khotimah. Dengan masuk surganya itu jalur VIP, bukan jalur ngantri se, bikin sapse. Kita mau ngapain ngerokok ini langsung
mau jenengan masuk neraka, masuk neraka, masuk surga kayak gitu tanpa mampir neraka. Mau jadi, mau. Tapi mau bicara Allah. Jawaban saya jalur pintu. Mugi-mugi ya. Masuk kayak ke saya mugi-mugi semuanya yang dari sini usul. Sehingga mereka inilah 600 orang ini Pak, nanti di akhirat itu nasibnya insya Allah Pak. Dan dunia yang dia tinggalkan ini tidak akan sebanding dengan apa yang ada. Ini super ini. Ya Allah, ini umur 30-an tangis ratusan juta ini opor. Dan itu apa? Dari ketoknya yuk. Tapi ternyata kalau bro aslinya ketok aja. Sehingga roh berpil luar kaki. Dan ditutup air ketok kadang-kadang ya kurang. Sehingga butuh diangkat derajat. Warfa bahwa angkatlah derajat. Pun diangkat derajatnya. Insya Allah bukan hanya airnya yang ditutupi. Insya Allah pun mundur. Matur warfa tapi bukan warjum. Derajatnya dhuwur, dihormati banyak orang. Di mana-mana orang-orang tetap saling walik. Duit. Nah, makanya benar tadi kata Bu Dedi. Itu urusan rezeki. Itu keluarga rezeki tidak jatuh. Nah, maka kita berdoa juga buat itu. Oleh sudah semuanya menjelaskan waktu atau waktu ditaringi juga dari harga. Akhirnya yang oleh itu drugstore. Duitnya nakal, sehat juga. Yang sing nakal itu rata-rata sehat atau sakit. Insya Allah tadi joget-joget ini cetruk betul-betul. Insya Allah semuanya sehat walafiat. Kalau sedih, ambil piano, kecil-kecil, semua yang joget di diskotik mabuk-mabukan semuanya sehat. Dan yang mabuk-mabukan setahu saya itu semuanya tidak sehat. Tidak ada yang hatinya sudah sinosis, kanker satu lupa tidak ada yang mabuk-mabukan. Karena kan mabuk-mabukan wani rokok saja tidak berani. Apalagi mabuk-mabukan. Maka penting kita ya. Wah. Terus yang nomor 7 wa'afi. Makanya hidayah sama sehat itu letaknya lebih dulu lebih penting juga. Jadi maksud wa'afi ini baru wa'afi. Kenapa Pak seperti itu? Orang sakit angsal hidayah berubah hidup. Orang sehat tanpa hidayah semakin kacau hidup. Maka yang penting hidayah. Sehingga meskipun orang penyakit, namanya manusia semua pasti sakit. Ketika dia dapat penyakit tapi dapat hidayah, dia akan sadar ternyata penyakit ini cuma sarana untuk menghidupkan. Sama seperti saya kemarin waktu kena virus aneh itu ketularannya lewat droplet COVID tapi saya COVID. Karena saya pikir-pikir waktu seminggu itu liburan kalau makan kadang-kadang diantar 5 ribu, kadang itu di rumah terus. Saya pikir betul seminggu ini saya kerja poket isu sampai anak isu mana itu sudah terlalu sama Gusti Allah dibengkel. Ya udah saya ngasuh dengan tenang lagi. Sehingga datang penyakit itu bukan sabar tapi matur nuwun ya Allah dengan pulau dengan mari pulau waktu untuk istri itu asal hidayah dan bukan asal hidayah Allah itu mampu Allah kerja aku tidak mengerti tau sebulan atau saya minta bulan aku gak mampu seminggu uang makan kepotong 500 ribu kali 7 telung atau saya ketahui ya Allah itu separuh cicilan jangan tidak apa-apa akhirnya ngamuk jadi aku betul-betul hidayah makanya yang penting hidayah dulu atau hidayah wa'afi dan yang terakhir wa'afu
dosa-dosa cilik-cilik, dosa perintil-perintilan itu dengan boten iso istighfar terus diampuni sama. Nah, makanya dengan pas duduk di antara dua dosa jangan berdusu. Nunggu sik lo bin warakan ini baca buku ini warfa'an ini warsu'ini wa'ini wa'afini wa'fu'ani dengan baca dengan penghayatan ya Allah dengan paling kula ampunan dengan paling kula rahmat dengan paling kula kasih sayang dengan tutup air-air kula dengan tinggikan derajat kula dengan berikan kula rezeki dengan berikan kula hidayah dengan berikan kula kesehatan dan ampunilah dosa-dosa kecil saya tanpa saya perlu istighfar. Kalau sudah dapat semuanya, pulang ke rumah. Insya Allah masalah apa saja selesai dengan terapan. Itu cara. Jadi Quran itu mengajarkan, Allah itu mengajarkan dalam Quran. Itu supaya kita itu hidupnya. Cuma sayangnya itu kita yang jarang ingat kalau Mana pacarnya aja kita semua kan ngurus nomor ini dan anak itu tidak ngurus nomor kita semuanya wajib minimal umur hidup sekali minimal ya banyak seumur hidup sekali atau yang nomor kali dengan usahakan atau siroh nabar supaya kita tahu mau kita ngaku umat Nabi kok nggak tahu ceritanya. Main nanti kalau dengan bosan ngaji Quran dengan kabar itu nanti kita geser ngaji siroh nabar boleh kayak gitu. Atau siroh nabar ya kata geser ngelanjut ke Quran ini karena Quran ini ngaji ini tidak bisa setahun 2 tahun kata proses cepat kan nggak masuk ke hati itu. Mungkin dengan meskipun ngaji 9 tahun saja oleh pihak itu sepertiga saja terus 9 tahun. Nah hitung-hitungan nih. Berarti kan anggota sepertiga itu 10 tahun. Berarti untuk khatam 30 juz dengan maknanya kita butuh waktu 30 dan 10 tahun. Kurang 20 tahun. Dan insya Allah makin nah umur pulau sudah lah. Kita khatam. Dan jenengan nomor 3 tuh, pakai tentang mawon masa jenengan sampun berangkat insya Allah kiriman dari jamaah Majidika tidak insya Allah masih tetap ngirim kita setiap minggu itu tawasul bukan hanya kepada guru-guru tawasulnya juga kepada jamaah yang doanya yang terjauh ya Allah mereka itu yang sudah meninggal pas jadi jamaah itu niatnya itu seandainya umur panjang itu yang ngaji terus maka dengan niatnya yang sepanjang waktu maka pahala dari ngaji sekali kita kirimkan ke mereka jadi orang-orang ada pahala lalu ini pahala kan itu dengan niat ngaji kan sehidup semati itu belum berlima menambah 9 ini dengan angsal kiriman tadi ngaji karena jenengan sudah niat ngaji tapi jenengan ada di sini pahalanya tetap nah pahalanya tak pinter pahalanya itu mengkoro amin hal Quran so ngomong isi model Quran sahur itu mau itu kata Bali ini dicatatkan kepada dia asyarul khalimah atau asyarul asyarul dicatatkan kepada mereka 10 kebaikan sahur itu 10 moco Quran toh dan dengan moco Quran sama ani lu toh banget dan bismillahirrahmanirrahim kata huruf itu satu ayat bismillahirrahmanirrahim itu 119 huruf berarti 190 kebak dan dengan sudah kasih berapa terus sanggulnya berkata bisa ternyata pun siap nanti bocor sih pakai mawon kurang kata cita-citanya kerja sih kurang kata membuat dengan kajian yang banyak nah, cara yang paling
diremehkan sama orang-orang itu ya kan. Dipikir ibadah itu ya sholat, foto, zakat, umroh, haji. Padahal ada ibadah lain yang efeknya jangka panjang. Yaitu ibadah menjaga diri. Supaya Quran ini mengingatkan untuk jaga lingkungan itu jangan sampai lepas. Harus kita jaga lingkungan. Lingkungan bukan dijaga. Ini efeknya adalah ini. Liyudrikuhum ba'dalladzi amilu ta'allahum yarji'un. Maka manusia sudah mulai cawe-cawe merusak bumi. Maka Allah akan biarkan sebagian azab turun ke dunia. Tujuannya apa? Supaya manusia nah kita iso untuk ini azab kita sadar dari awal sehingga kita tidak dapat azab. Jaga lingkungan supaya selamat. Terus wonten malih ini kata Allah wal ardo wal do'aha bil itu surat Allah Allah ini kok diganti dari wal ardo wal do'aha bil dari ini sekalian wal ardo dan bumi ini wal do'aha itu ditentukan bumi ini memang disiapkan bil untuk para manusia dan semua hewan-hewan yang ada. Jadi untuk baik ini bukan hanya milik manusia. Memang hewan itu diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tapi semua hewan itu ada fungsinya sehingga membuat semua membentuk ekosistem. Gak ada hewan yang tidak berguna. Menurut saya biawak mana gunanya mana? Sama-sama, sama kaki. Satu biawak. Sama biawak biawak itu fungsinya adalah untuk predator ular, untuk makan ular, untuk menjaga populasi ular. Dan ular itu untuk menjaga populasi kodok. Nah kodok untuk menjaga populasi nyamuk. Maka ketika ini tidak seimbang, biawak tidak teknologi, akhirnya ular tambah. Efek ular tambah akeh, kodok-kodoknya makin kalau ditambah akeh, kodok-kodoknya tambah entek. Pinter kali. Lah kodoknya entek nyambung nih. Cuma sekarang kali biawak itu bisa wonten hubungan ini. Wonten hubungan. Sehingga jangan meremehkan hewan yang koyo itu pasti ada. Ini nomor 2. Yang nomor 3 dari sudut pandang agama. Benarlah firman Allah bahwa memang menjadi pasar rusak. Maka dari itu pelajaran yang kita ambil adalah kalau manusia yang masuk neraka nanti rotor-rotor merusak, maka kalau kita mau masuk surga ya jangan jadian rusak. Terus yang nomor 4 untuk pelajaran semua pihak menunjukkan bahwa inna Allaha ala kulli syai'in. Kenapa kok Allah ala kulli syai'in? Panjenengan sudah baca analisisnya BMKG dulu. Kenapa kok Indonesia bisa angin siklon? Angin siklon itu apa? Angin lesus itu, muter itu kalau di kampung istiwa probabilitas ada angin siklon itu kurang dari 2%. Jadi Indonesia nggak mungkin orang angin lesus, topan lesus, dia kan namanya pelawak. Ngasih angin betul. Angin itu gini betul. Dari 100 angin yang masuk harusnya cuma 2 yang lolos. Tapi kenapa kok bisa? Kemarin itu ada angin siklon di daerah Sumatera Barat. Karena suhu laut naik, ngefek dulu. Kenapa kok suhu laut naik? Bayu meter. Oh, diceritakan. Kita diskusi kakek. Laut yang tercemar, suhunya naik sehingga uap air yang jadi awannya itu langsung berubah menjadi awan namanya cumulus atau cumulonimbus. Itu awan sehingga lebih sering hujan, sehingga curah hujannya lebih tinggi.
Akhirnya suhu atmosfer juga naik, sehingga probabilitas dari 2% naik 10 kali lipat dari 20%. 20% itu wis koyo kemungkinan angin siklon di Amerika. Nah itu tanda bahwa Allah Gusti Allah ini kalau kagum kerso, Allah kalau mau menjadikan apapun, ya pun innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Sama kemauan tidak. Ini pesan yang bisa kita hikmah yang bisa kita ambil dari musibah ini. Jadi kedepannya ya empat itu. Kira-kira apa? Jadi karena yang membantu karena tidak punya cara seperti bencana dan tadi jawaban dan dunia masih kemarin yang nggak tahu angkanya akan berat itu kan menyakitkan dia itu karena kebijaksanaan dia itu 1.664 ya kan sponsor dan dia itu mungkin dia hanya itu dia ya Bodoh-bodoh ini satu taruh berat beras berharap di kita. apa sih bisa diampuni dosa negara saya Kalau bilang bisa diampuni, insya Allah bisa, karena Allah itu bukan karena orangnya dosanya kecil, enggak, tapi karena Allah ampunannya ya besar. Tapi yang sakit belum saya. Yang sakit betul diampuni. Enak. Kita yang kasih. Insya Allah pertanyaannya bagus sekali. Kita ini kan temanya melestarikan lingkungan, menjaga bumi kita. Tapi wong-wong ini rata-rata bahkan pemerintah pun kampanye dulu menjaga bumi itu karena untuk supaya anak cucu kita bumi. Bukan menjaga bumi karena itu perintah Allah, nggak ada. Nah, maka untuk paham itu yang pertama itu tentu saja harus ngaji. Jangan ngaji dulu. Jadi kan kita sekarang tahu setiap jenengan kerja bakti, Bapak suka menjaga keaslian lingkungan. Itu aslinya gitu. Coba ayo kita bedah. Kerja bakti ini pun sumber pahalanya satu, menjaga lingkungan. Yang nomor dua, menjaga gotong royong dengan tetangga. Kalau lu memang ada hadis, ada hadis. Ngomongkan lagi bilang wali Allah berarti kok. Kalau juga jauh. Nah, maka harusnya orang-orang yang iman pada Allah dan hari akhir, dia harus memuliakan tetangga dalam bentuk kerja bakti, jodoh dan lain sebagainya. Sehingga itu bukan hanya kultur, semua elemen yang kita bangun kultur selama ini itu semua ada dasarnya, sehingga semuanya bisa kita niati lillahi ta'ala. Nah, caranya gimana? Untuk niat itu saya punya kebiasaan berhenti 10 detik di setiap momen. Kayak mau ngaji, mandek 10 detik. Mau berangkat kerja, mandek 10 detik. Mau masak, mandek 10 detik, 10 menit setelah kosong. 10 detik mau makan, mandek 10 detik. Tujuannya adalah apa? Untuk membantu hati kita noto. Kita niatkan semuanya itu lillahi ta'ala. Ya Allah, saya ini makan karena Engkau. Ini dengan bisa praktekkan begitu. Karena Allah juga memerintahkan kulu min rizqillahi razaqnakum bil min rizqihi halalan thayyibah. Kita
kita makan yang halal yang thayyib itu perintah Allah. Makanya mangkelek pun teko piringi ya Allah ini halal, ini thayyib, perintah dengan makan yang halal dan thayyib. Bismillah tak siain. Akhirnya dengan makan dengan lahap sepenuh hati sumringah ngantuk. Nah, itu insya Allah ngantuk dengan kondisi senyum bersyukur insya Allah ngotot itu diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus berpahala, terima ngomong pahala. Jadi insya Allah setiap sebelum kita memulai apapun di spare waktu 10 detik lah untuk meyakini bahwa ini itu untuk meniatkan ini itu juga perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mau marah sekalipun berhenti 10 detik. Walaupun dia lahirnya di saya ini kajiannya tema saya itu suka pada kajian yang tema ada konten ada struktur di Pimen ini memang saya nggak tahu ya bocorannya temanya lingkungan bagaimana. Soalnya kemarin saya alhamdulillah dapatkan makna dari Fokas 5 saya dari Natal itu berjil saya nggak bisa pulang ke meeting saya nangis ya Allah terus apa ya orang meeting malah kita saya kan waktu itu ngobrol sebenarnya saya itu mau sholat asar mulai asar itu teman-teman sampai pulang ke rumah itu masih berlanjut ini cuma apa ya dia terakhir yang saya utarakan dari semuanya tadi saya merasakan bahwa Allah itu Allah Allah Maha Besar setiap jenis apapun yang tadi dilakukan itu Allah ada jawabannya setiap klausul soal guru bening membuat soal pasti ada jawaban dan saya yakin penjenengan yang rawuh terus yang rawuh dari panggilan betul-betul punya jawaban paling tidak kita duduk di sini tidak tanpa sepakat cuma sama ada sebab dan akibat ada musababnya dan sebabnya dan yang saya tanyakan solusi ya kita nggak usah jauh-jauh yang Sumatera ya. Malang ini menurut Stakek ngaji kita ini kalau saya tadi diurai di Suhar dan macam-macam ini kira-kira solusinya bagaimana dari sisi Al-Quran kita jawab gitu terima kasih kasih pemerintah di Quran pasti ada solusi pencegahan maupun solusi pencegahan maupun penanggulangan. Tapi Quran itu tidak pernah membahas sesuatu yang sangat teknis. Yang Quran betul-betul Alilih. Borong-borong ukuran berapa yang cocok di Jalan Soekarno-Hatta? Maka kalau saya harus ngambil dari Quran, maka saya pastikan dulu. Nah, tetap surah An-Nisa surah An-Nisa ayat 58. Oh berarti sudah pernah kita gini. Sudah pernah kita solusinya surah An-Nisa ayat 58. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Innallaha setuhune Allah iku ya'murukum iku ngongkon para manungsa menyuruh kalian
Sesungguhnya Allah itu menyuruh kalian at-tu'adul amanati, untuk memberikan amanat ila ahliha. Berikan amanat kepada ahliha. Wa idza hakamtum bainan nas, kalau kamu memberikan hukum di antara manusia, antahkumu bil adl, lakukan dengan adil. Satu solusinya adalah serahkan ke ahlinya. Kalau sudah ada hukum antar manusia, lakukan hukum tersebut dengan adil. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Sesungguhnya Allah itu ngasih pelajaran ini, itu pelajaran terbaik untuk kalian semua. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah itu maha melihat dan maha mendengar. Satu, serahkan ke, jangan diserahkan ke temannya. Berarti kan mereka adalah ahli apa enggak lu? Temannya. Jadi yang cara menurut ini, menurut pencari Quran, yang melakukan proyek itu bukan ahlinya tapi temannya atau kroninya atau teman setuban jadi temannya. Nah kebetulan temannya ahli gak apa-apa, temannya kebetulan gak batil ahli. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang nomor dua, ada hukum antar manusia. Ada loh, UU itu ada dalam Quran itu tadi. Al-ahkamu bainan, hukum antar manusia. Kalau sudah ada hukum antar manusia, lakukan undang-undang itu, lakukan perda itu sesuai dengan keadilan. Dan saya ini undang-undang itu dilangkai untuk kepentingan pribadi. Undang-undang itu direvisi itu tidak bisa karepe. Ya akhirnya jadilah seperti itu. Katanya gak karu-karuan. Makanya bertanggung jawab itu tadi. Ya benar Pak Anand tadi. Kalau misalkan yang ada yang harus bertanggung jawab, ya satu, Menteri Kehutanan, dua, Menteri Lingkungan Hidup. Nah, seolah ini hutan, apakah sudah ada analisis amdalnya? Ya? Nah, amdalnya apakah dianalisis, apakah sudah dianalisis benar-benar? Apakah yang menganalisis amdal amdalnya? Atau temannya? Repot. Atau yang menganalisis amdal itu customer-nya, customer dulu. Kalau sudah sebelumnya customer pelanggan itu repot, harus diperlakukan lebih raja. Jadi aku pun begitu. Padahal tidak, amdal itu bukan barang yang dijual beli. Nah itu yang betul. Jadi satu, dengan ya kita serahkan kepada ya Allah untuk menghidupkan apa untuk memberikan jawab. Namun untuk menggunakan ini, kalau misalkan dengan enggak dapat ilmu apapun dari saya, sudah semua ilmunya sudah dengan serap semua, sudah habis ilmunya, nggak ada pertanyaan. Silahkan dengan ngaji di dekat saya nggak apa-apa. Yang penting dengan ngaji di sini nggak ada perubahan apa-apa. Dengan cari guru yang bisa membawa perubahan. Karena kalau ukurnya majelis itu berikut, ada perubahan karakter, ada perubahan ekonomi, itu semua turun. Ini majelis saya yang lain itu sudah jadi titik. Pokoknya ruwet, ekonominya sulit, utangnya matur ngaji ekonomi lancar, nggak matur lancar ngaji. Ya itu tidak betul, tapi tidak apa-apa. Kata tengok tak boleh, bisa kayak jenengan tuh. Tapi itu bukan saya menganggap itu bukan pertanda, itu pertanda bagus. Artinya majelisnya itu baru. Sehingga saya senang. Enggak, mas betul saya nggak bisa ngaji asal pesanan. Saya nggak ngamuk, saya nggak rokok saya ini mementingkan dunia daripada akal. Jelas, tapi Allah saya nggak pernah mikir seperti itu. Saya malah mikir alhamdulillah, berarti majelis ini baru kayak ini. Maka itu yang sering pray gitu. Berarti nopo, santai. Kita ngaji ini kan butuh kesempatan dengan over gini yang ngaji
ngaji nek wonten acara gitu dengan baik. Sing penting satu, jangan mandek. Lu tahu gak ngaji? Tak depan aja, mantap ngaji aja malah baik. Gak apa-apa, ngaji gak harus sama ngaji weekend, gak harus di sini, gak harus kaya, gak harus ke saya. Yang penting ngaji. Dimanapun dengan dapat manfaat, dengan buruk, dengan istiqomah ini, insya Allah asal berkah. Nah, itu ngaji weekend ini asal berkah, malah alhamdulillah. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wa ala Qur'an al-Karim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min ayati wa dhikri hakim. Taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma bi hurmati nabi wa hasani tilwa'atihi wa urmihi wa abihi wa najjini minal ghammi alladhi fihi ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. وأسألك أن تحيي قلبي بنور والمعرفتك أبدا أبدا يا رسول الله يا الله يا الله يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أعوذ بك من هدم والإثم وأعوذ بك من التراك وأعوذ بك من الغرق وحرك وأعوذ بك أن يتحصن الشيطان عند الموت وأعوذ بك أن أموت في سبيلك متغربا وأعوذ بك أن أموت لديها. اللهم ارحم أرجو فلا تكلني إلى النفس طرفة عين أصلح لي شأني كله. اللهم إني نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في رزقي وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار وعفو عن الحساب. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة بأبواب العافية وأبواب الجنة. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا والعذاب الآخرة واصرف عنا بالحق القرآن العظيم ونبينا الكريم شر الدنيا وعذاب الآخرة. غفر الله لنا وله برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, haus yang ini sambung baru buton ini. Biasa pun ini sekitar info terkait dengan dana dasar yang tadinya ya ngajinya ini BPA sama saya akan ngaji weekend yang bakal nanti saat ini dilakukan setiap hari Minggu jam 10 sampai 2. Monggo tegar Surabaya. Tapi khusus minggu ketiga itu ngajinya hari Sabtu karena ada ini ada kamera nanti ditonton di dalam kanal lokasi. Khusus minggu ketiga pasti hajab dengan terkait kita ini gitu. Yang kedua terkait dengan Madin, saya juga tetap mengajak kepada semuanya yang hadir, kepada saudara-saudaranya, tetangganya, siapapun yang kersonaus dari aja. Madin pertama itu ya di itu di Pondok Jaya Abdul Razak itu. Madin pertama itu dulu setiap hari Rabu diganti pagi dan karena saya sudah pensiun ngajinya pagi hari Jumat
Kamis, Jumat, dan Sabtu. Monggo yang ada saya. Itu kalau Sabtu ada Zoom YouTube, untuk sini ya tidak ikut di Sabtu. Tujuannya akhirnya ngaji weekend ini hari Rabu ya, yang di Masjid Satu itu di PP Darmaja itu hari Rabu. Terus sama Senin, terus sebagian ada di Musola Muhajirin itu untuk daerah Bering. Itu ada lagi untuk kajian basara apa itu. Monggo yang punya putri khusus wanita, yang cewek-cewek yang masih muda itu kajian basara. Lagi ada lagi di mana itu? Di Posi, oh saudara. Arsitek ini ada juga ada kajian anak muda, biasanya cowok-cowok. Yang basara tadi itu hari apa? Malam untuk yang di Saudara Kamis malam. Monggo cermati aja. Yang Madin 3 ini Wajah Salaman yang dulu di pondok itu sekarang ngajinya di Masjid Ar-Rasul. Itu hari Insya Allah Senin, Selasa, Rabu. Tetap ya? Belum. Tetap ya? Senin, Selasa, Rabu. Monggo itu ibu-ibu, yang bapak-bapak nggak bisa. Dan ibu-ibu yang masih 4. Saya buat ambil juga. Nah, berdiri. Fokat Lima, bersama kita bisa.